Siap gerak. Setengah jangan gerak. Gerak. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Selesai. Sempak. Siap. Sempak. Buat. Sempak sudah terus. Mantap, siap, berprestasi. Siap gerak. Siap tempat gerak. Lapor kami dari 11 Provinsi 1 jumlah 12 anak siap mengikuti pembelajaran berikut pada hari ini akan selesai. Oke, di tempat. Siap di tempat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Baik ya. Baik. Oke, alhamdulillah. Oke. Silakan bisa duduk aja, biasa berdiri ya. Ya, silakan. Pintunya ditutup mas. Oke, kali ini ya akan materi pada hari ini itu terkait dengan KD 3.3 yaitu memenuhi menganalisa jenis-jenis pekerjaan mesin bubut seperti itu ya. Nah, jadi sebelum nanti Pak Fendi masuk ke materi ya seperti biasa di awal pasti ada motivasi ya. Kenapa sih kita pentingnya dalam mempelajari terkait dengan mesin bubut ini? Mesin bubut ini kan mesin konvensional ya mas ya? Iya enggak? Ya, jadi mesin konvensional ini padahal kita di saat ini tuh era 4.0 kan gitu mas? Ya enggak? Kenapa kita harus belajar konvensional pak? Padahal banyak sekali ada mesin CNC ya enggak? Ada kita programmer dan lain sebagainya kan gitu mas ya? Jadi pentingnya di sini belajar bubut. Pentingnya di sini belajar bubut konvensional yaitu sebelum kita masuk ke pembelajaran atau ke apa itu namanya ke yang teknologi terbaru. Nah, jadi kita harus apa itu namanya belajar dulu awal-awalnya kan gitu mas. Ya nggak mungkin loh nanti misal kalian kan juga bercita-cita tidak mungkin sebagai operator terus ya enggak pastinya kalian juga punya cita-cita berwirausaha bukan begitu mas? Nah dari wirausaha tersebut pastinya kan nggak mungkin kalian nanti langsung beli mesin CNC harus step by step. Nah di sini kalian harus mengenal apa itu mesin bubut konvensional. Oke ya, itu gambaran awal. Nah, sebelum kita masuk ya, saya absen dulu untuk presensi hari ini ya. Sini saya tadi lihat jumlahnya 12 berarti untuk totalnya berarti lengkap ya. Oke ya. Nah, di sini kan ini harus diisi mas, ini jurnal harian kita supaya apa? Kita tahu di dalam pembelajaran setiap harinya kita menerima apa harus terrekord. Nah untungnya di sekolah ini punya aplikasi yang namanya Emira kan gitu mas. Besok ketemu dengan guru yang lain ya tinggal melanjutkan. Oh ternyata kemarin sudah sampai ke KD 3.3 sudah sampai apa? Sudah sampai ke penugasan dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, saya absen dulu ya. Jadi mapelnya berarti bubut konvensional ya. Teknik pemesinan bubut. Nah, di sini mana tadi oh ya. Ini mesin bubut. Kemudian materinya saya tulis 3.3 memahami kita Fendi juga catatannya dulu ya. Itu terkait dengan memahami mesin-mesin bubut untuk jenis pekerjaan yang disyaratkan ya.
Oke. Kemudian keterangannya hari ini nanti kita model pembelajarannya itu berupa diskusi. Ya. Nanti sebelum diskusi kalian nanti akan Pak Fendi berikan suatu permasalahan lewat media video tutorial. Oke ya? Bisa dipahami ya? Dari media video tutorial itu nanti kalian menganalisa, ya, menganalisa, kemudian kalian menuangkan dalam tugas. Tugasnya nanti apa? Nanti Pak Fendi sebutkan. Oke ya? Jadi hari ini kita berdiskusi mengerjakan tugas WP. WP itu apa? Kita sini 2 kali 45 menit ya, 2 jam pembelajaran. Jadi di sini sampai jam ke-4. Oke? Sini kelasnya 11 TM1 ya. Oke, langsung disimpan. Nah, setelah itu sini ngambil foto ya. Nanti kalian ada fotonya di sini. Kemudian saya absen ya atas nama siapa kemarin namanya? Aditya Naba, dir ya? Ya. Kemudian Daiva, ya ada Dimas, ya. Angkat tangan, ngacung, ya. Ilmi Yada, Abdul Rizal, Farul Romadona, jadi hadir semua ini ya, gak ada yang sakit, alhamdulillah ya. Jadi sekarang ini musimnya pancaroba, kadang panas, kadang hujan, jadi jaga kondisi. Ya, ya, sudah disut ya mas ya, mas Bagas, disut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sudah saya absen semua ya. Jadi nanti penilaiannya seperti apa akan Pak Fendi jelaskan. Yaitu nanti ada 3 penilaian ya, kayak kemarin di pertemuan sebelumnya. Ya, penilaian pertama itu nanti terkait dengan pengetahuan kalian ya. Nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti Pak Fendi lewatkan di aplikasi Emira. Oke ya, nanti ada latihan soal, ABC-an ya. Kemudian nanti yang kedua tugasnya ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini nanti didapat dari tugas hari ini, yaitu pembuatan WP atau work plan. Ya, nanti saya kasih job sheet-nya atau lembar LKPD-nya. Oke ya. Kemudian yang ketiga ini nanti ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti akan Pak Fendi nilai selama pembelajaran. Jadi selama pembelajaran nanti akan Pak Fendi lihat seberapa aktif kalian. Seperti itu ya. Kalau misal rame atau mungkin pasif ya, itu nanti pasti ada pengurangan nilai. Paham ya? Jadi kalau bisa nanti kalian dalam pembelajaran itu aktif. Ya, harapannya di sini tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk meningkatkan pola berpikir kritis kalian. Ya, dengan adanya diskusi, dengan adanya kelompok, dengan adanya video tutorial bisa untuk memantik apa? Memantik pola pikir kalian. Oh, ternyata seperti itu ya. Oh, tadi saya melihat video tutorialnya seperti ini. Ya, berarti saya langkah kerjanya harus seperti ini. Harapannya seperti itu. Oke ya? Oke ya? Jadi pahami ya? Nah, sekarang Pak Fendi mau tanya, mesin bubut. Siapa yang tahu? Mesin bubut itu apa sih? Coba angkat tangan, yang tahu siapa? Mesin bubut. Ayo, masuk gak ada saya ngerti cak? Mesin bubut itu apa? Loh, kemarin kan kita sudah melakukan pertemuan lewat daring kan mas? Ya, materi sudah Pak Fendi share. Nah, coba kita buka dulu materinya ya di Emira. Sini pasti banyak yang tidak mengerjakan. Nah, coba di sini saya lihat. Nah, di sini ini kan materi sudah Pak Fendi share ya lewat Emira ya. Nah, di sini ada macam-macam jenis bubut dan sebagainya. Pengertian pembubutan adalah, nah,
sini ada semua, ya enggak? Ya. Yang pertama, pengertian pembubutan adalah pengelupasan material dengan cara memutar material dengan kecepatan tertentu. Nah, ini kalau Pak Fendi bahas di sini waktunya habis. Maka dari itu kemarin saya mencoba share melalui Emira. Oke ya? Coba HP kalian di bawah enggak? Dicek masing-masing di Emira kalian. Buka Emira. Buka Emira kelas 11. Emira buka. Yang namanya Pak Fendi ada Mas. Coba yang tugasnya Pak Fendi. Ada? Yang kelas 12 tidak ada. Ada enggak kelas 11? Sini nama pelajarannya itu mesin bubut. Ini loh Mas, TPB. Ketemu? Ketemu? Ya. Oh, berarti belum dipublish ya. Nah, coba ini akan Pak Fendi share sedikit terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, oke, bisa dilihat semua di sini. Oke, saya besarkan. Dilihat ya. Nah, coba Mas Vio baca ini. Mesin bubut adalah suatu mesin yang prinsip kerjanya memiliki benda utama memutar benda kerja atau material yang dipegang oleh cak atau pemegang lainnya. Ya. Diputar oleh unit motor listrik yang ditransmisikan lewat sabuk dan rangkaian roda gigi untuk menghasilkan putaran tertentu. Kemudian alat potong digerakkan untuk mengangkat benda kerja sehingga mendapatkan bentuk yang diinginkan, biasanya silindris. Ya. Berarti apa? Dapat disimpulkan bahwasanya mesin bubut ini itu untuk mengerjakan benda-benda silindris. Sebagai contoh, ini nanti kita kerjakan di mesin bubut, kan gitu Mas? Ya, sudah ada gambarannya ini ya. Ini adalah pertanyaan pemantik untuk awalan, supaya nanti ketika kita masuk ke pembelajaran ini kalian ada gambaran. Oke? Jadi pahami? Saya ya. Nah, sekarang prinsip kerja dari mesin bubut itu sendiri apa? Coba Mas Darin. Menyayat atau mengurangi diameter benda. Oke, menyayat atau mengurangi diameter benda. Berarti kalau bisa dikatakan, misal ini benda diameternya 30. Ya kan, Mas? Mengurangi diameter berarti bisa dijadikan diameter 25. Kalau menambahi bisa enggak, Pak? Tidak bisa. Ya. Gitu. Jadi pahami ya ini ya? Nah, oke, selanjutnya dari materi yang kemarin sudah Pak Fendi share itu ada beberapa contoh atau macam pekerjaan mesin bubut. Coba sebutkan, Mas Niko. Pertama apa? Facing. Facing itu pembubutan muka. Oke ya, sepakat ya ini ya. Coba sekarang Mas Angga. Turning itu tadi yang disebutkan Mas Daryl. Oke ya. Jadi diameter 30 dijadikan 25 itu adalah pembubutan turning. Oke. Terus ada lagi, ada pembubutan apa lagi, Mas? Tirus. Ya, tirus itu diameter yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi dia nanti membentuk sudut kemiringan. Terus ada lagi apa? Bubut dalam. Bubut dalam itu membuat lingkaran yang ada di dalam. Ya, begini. Oke ya. Terus apa lagi? Kartel. Ya. Kartel itu seperti apa sih, Pak? Hah? Kartel. Nah, kartel itu alatnya seperti ini. Nah, ini pisau kartel. Loh, Pak ini kok siap kabel? Udah ada semua di sini ya. Saya siapkan. Ini kartel, Mas. Ya, ini nanti untuk proses pembubutan juga salah satu jenis yang bisa dikerjakan di mesin bubut. Terus apa lagi, Mas? Yang belum disebutkan? Pembuatan ulir, ya. Ulir itu apa? Ulir itu ya nek istilah Jawanya itu drat, ya enggak? Ya, jadi kita bisa membuat drat.
Ya, derajat sendiri ada beberapa macam, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Yang penting hari ini kita fokus pada materi memahami mesin bubut. Apa itu mesin bubut? Ya, apa saja yang bisa dikerjakan di mesin bubut. Sinkronisasinya apa terkait dengan LKPD nanti yang akan kami berikan. Nah, sinkronisasinya itu yaitu terkait dengan pembuatan WP. Kalau kita sudah paham apa saja yang dikerjakan pada mesin bubut, berarti nanti kita bisa tahu, oh ternyata bisa untuk mengerjakan ini. Oke ya, sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada enggak? Kalau ada, acungkan tangan ya sebelum nanti Pak Fendi masuk ke inti materi. Ada enggak? Ada? Oke ya. Jangan lupa nanti di rumah bisa buka lagi materi-materi yang sudah Pak Fendi share melalui Emira ya. Nanti belajar di rumah. Nanti soal-soal juga akan Pak Fendi share di situ ya untuk evaluasi kalian seberapa paham kalian terkait dengan KD 3.3 ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Di pembelajaran ini nanti Pak Fendi akan menampilkan sebuah video ya. Jadi tugas kalian bisa dicatat ya. Tugas kalian nanti mengelompok. Dalam satu kelompok nanti terdiri dari 4 personil. Oke? Jadi tadi totalnya 12. Berarti nanti ada 3 kelompok. Ya, kelompok 1 ada 4 anak. Oke ya, nanti Pak Fendi bagi kelompoknya. Kemudian tugas kalian nanti menganalisa sebuah video tutorial ya, menganalisa sebuah video tutorial. Kemudian kalian mencoba berdiskusi, menalar ya isi dari video tersebut. Kalian tuangkan pada lembar WP. Nanti lembar WP-nya atau job sheet-nya atau LKPD ini nanti akan Pak Fendi bagikan ke kalian. Ya, walaupun nanti kalian tugasnya kelompok, tapi nanti tetap tugasnya individu. Jadi tiap anak nanti dapat satu. Oke ya, yang bagus. Nah ini, nanti dapat satu lembar job sheet-nya. Nah, setelah menganalisis ya, menggali informasi, menalar ya, kemudian nanti kalian berdiskusi ya, mencari informasi. Oh ternyata dari video tutorial ini dasarnya apa gitu loh. Ya, nanti kalian mencoba menggali di situ, bertukar pikiran dengan teman yang lain. Ya, kemudian nanti langkah yang keempat ada presentasi. Nanti tiap kelompok maju satu-satu. Oke ya. Jadi kelompok pertama maju, menjelaskan. Oh ternyata buat BP langkahnya seperti ini gitu. Oke. Nah setelah itu kalau sudah tiga kelompok maju, baru nanti kita evaluasi bersama, baru penutup. Harapannya 2 jam pembelajaran ini selesai targetnya. Oke ya. Oke. Nah sekarang bisa diperhatikan video yang akan Pak Fendi share. Nah dari video ini nanti kalian mencoba mengamati terlebih dahulu. Oke ya, sebelum nanti kalian tak minta untuk membagi di kelompok masing-masing. Ya, video yang Pak Fendi tayangkan ini sudah saya share juga di YouTube. Nah, nanti kalian apabila kesulitan atau lupa ya dengan apa yang Pak Fendi sampaikan di dalam video tutorial ini, kalian bisa membuka link YouTube-nya lewat HP. Ya, tidak apa-apa. Pembelajaran saat ini kan merdeka, Mas. Ya, dah. Ya, jadi kita bebas berkreasi. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi saat ini ke arah yang positif. Jangan yang negatif. Biasanya kalau kita pegang HP, yang dibuka apa? Yang dibuka apa, Mas Pio? Facebook, oke. Terus apa, Mas Ilul? Instagram, oke. Mas Arif?
game. Wah, ini wajah-wajah nge-game ini ya, Mas. Ya. Ada yang sering buka TikTok. Nah, siapa yang sering buka TikTok? Hah? Daril ya. Wah, kacau ya. Jadi kita coba mengarahkan teknologi ini ke arah yang positif. Ya, salah satunya dengan media pembelajaran. Ya, ketika nanti kalian punya waktu luang, ya Mas, ya pulang sekolah, pas lagi santai-santai lah, coba saya mau lihat videonya Pak Fendi. Ya, seperti itu harapannya. Ketika nanti kalian praktek, kalian tahu, oh, di videonya Pak Fendi kok langkahnya seperti ini ya, berarti saya harus seperti ini. Jadi pahami ya? Oke, silakan coba perhatikan video tutorial yang akan Pak Fendi tayangkan. Durasinya kurang lebih berapa ini? 30 menit ya, setengah jam. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan atau langkah pekerjaan job yang kalian akan kerjakan nanti, yaitu frame mesin ini. Oke? Silakan bisa diperhatikan dengan seksama. Ini ya, kemarin kita sudah dicontohkan terkait dengan pekerjaan yang kalau misal itu bisa ditulis Mas, nanti untuk bahan diskusi ya, ditulis. Nah sekarang juga yang pekerjaan diameter bulan, paham ya? Nah seperti yang ada di gambar, bahwasanya di sini kita membutuhkan bor 8. Ini Mas. Nah kita butuh bor 8, kemudian nanti dibuat diameter 16. Oke ya. Jadi yang harus kita siapkan yang pertama adalah bahan baku dari kasih lo boleh Mas. Kemudian yang kedua ini harus ada center drill karena untuk awalan. Tegakkan apa Mas? Ya. Untuk awalan berat. Kemudian diameter 8 dan diameter 14. Kenapa diameter 14 dan diameter 16 langsung? Ya, karena nanti kalau langsung dibur 16, ya, yang namanya bur itu kan pasti ada skillnya Mas. Nah nanti diameternya tidak bisa pas. Jadi kamu harus dibur 14, selanjutnya nanti bisa menggunakan ban. Oke, dipahami? Nah sekarang proses pencekaman. Ya, kalau biasanya, ya Mas, kalian itu setelah jadi seperti ini kan beda katakanlah masih utuh, ya kan Mas? Langsung saja dicekam di diameter 15-nya, ya, seperti ini. Jadi baru ya. Tapi biasanya ketika ini sudah kalian pasang, kemudian kalian buka. Nah ini senternya sulit. Nah biasanya kalau nyenterkan seperti ini sulit, ya Mas. Ini butuh feeling, ya. Butuh feeling. 26. Berarti kalian boleh pencekamannya di bagian diameter 26. Oh. Boleh Pak, boleh tidak masalah. Paham maksudnya? Dengan catatan sudah dikerjakan ini dan waktu habis, katakanlah waktu selesai dilanjutkan besok. Dan besoknya pencekamannya. Ini mobil rasan soil ya. Beli. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ditanyakan, tidak apa-apa, ya. Tidak usah menunggu videonya sampai selesai. Atau yang kurang dipahami langsung aja ditanyakan. Ini nyatanya betul sekali.
ini bisa lurus ya Pak. Bahan bubut dalamnya dipasang Pak. Sebelum membubut dalam, ini harus dibubur dulu. Mana? Ambilkan Mas. Oke ya. Di langkahnya itu. Cek info kenceng Mas. Ya. Nah. Oke, kita cek. Ya. Ini pakai kecepatan berapa? 700. Hah? 700. Hah? 720. 700. Betul. Kenapa pakai kecepatan 700? Nanti kalian bisa cek ya kecepatan itu ya. Kalau misal perhitungan nanti kalian itu benar, pasti pada saat menyayat itu nanti nyaman, ya enggak? Tapi kalau perhitungan kecepatan putar kalian itu tidak tepat, pasti ketika nanti penyayatan ada kendala. Entah itu bunyinya terlalu keras, ya toh Mas? Entah itu susah menyayat dan lain sebagainya. Ya, gitu ya. Tidak apa-apa. Terus center drill. Jadi kami ya. Center drillnya nggak usah lama-lama. Pas, ya. Lalu dia libur. Kalau kita mau membubut dalam dengan diameter 16, bur berapa ya yang kita gunakan? Kita harus menentukan panjangnya 14. Ya. Kalau kita pakai bor ukur 13 sama 12 boleh. Tapi nanti terlalu lama. Yang pertama. Yang kedua, pastinya nanti ketika apa ini? Pahat itu masuk, itu harus membuat pahat yang kecil. Jadi babi ya. Kan gitu Mas. Kalau 14 kan dia bisa besar. Dimensi pahatnya. Nah, kalau kecil itu resiko patah. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada tandanya. Kalian bisa perhatikan. Nah, ini tanda ini ya. Pakai skala. Nah. Kecepatannya berapa? 700 lagi. Oke, 500. Kalau sudah masuk, nah seperti ini ya, ini sudah masuk, kita nolkan. Nah itu Mas. Kita pakai skala, ya. Skalanya berapa nanti kita bisa hitung. Nah, kamar mandi dulu Mas, cuci muka Mas. Ya, nggak apa-apa ke sini. Oke ya. Ya. Satu putaran ini nanti 5 mili. Ya. Berarti nek butuh 32. Wah, gede. Kedalamannya ini ya lu. Putaran tambah 2. Kita coba. Awan-awan iki enake ngantuk. Ya ora? Nek ora ngantuk ya ora awan. Yo. Ngantuk turu. Ya. Tapi ya jangan seperti itu ya. Jamnya bisa. Besok kalian naik kerja, itu resikonya besar. Ini tadi. Ya. Kalau pada saat materi seperti ini pembelajaran ngantuk lah apa Mas? Ini. Ketika nanti kalian kerja ngantuk, ya wes ben. Mantuk sing mbok tutuk iki mesin bubut ya. Siram proah. Ya. Lalu pas mesin bubut selaku ngene iki Mas, kok mantuk jebret lho. Bocor ini, ya dah. Iya. Jadi ya tolong diperhatikan ya. Etos-etos kerja nanti harus kalian perhatikan. Ini masih kelas 11, masih butuh banyak pembelajaran. Kalau misal kita pakainya skala, usahakan ini kan biasanya kan segel. Nah, kalau mundur ini skalanya sudah berubah. Ini adalah salah satu kelemahan dari penayangan video tutorial. Ya, kayak nonton bioskop ya, Mas. Ngertine ngono. Ngerti-ngerti turu. Gaya itu. Tapi kalau ya seperti Mas Nailo loh, lihat tak? Mas Nailo ini sampai nyatet Mas. Tuh. Dari video ini dia dicatat poin-poinnya. Ya Mas. Nah ini yang bagus tuh seperti ini. Gitu loh. Oke ya.
jawabannya apa Mas? Banyak ning jero banyu blutut. Selanjutnya, Nah, ini proses pengoburan sudah selesai ya. Setelah proses pengoburan nanti bubur dalam. Oh, ini dibur diameter 14 dulu Mas. Sebenarnya bisa langsung ya. Katakanlah dari center grill kalian ambil bur 14 itu bisa langsung tanpa harus bur 5 dulu atau bur 10 dulu. Tapi di sini kita lihat apa itu namanya keawetan, perawatan dari toolnya. Kalau kita langsung paksakan biasanya nanti toolnya cepat aus. Gitu ya. Kalau step by step kan nanti nyaman Mas. Dan toolnya awet, apalagi nanti gunakan satu kelompok 12 anak, belum nanti besoknya lagi kelompok lain lagi, ya. Langsung kan cepet ya Mas. Itu, nah itu pakai pada tatakan kan seperti ini Mas. Ya. Nah kita nyetingnya nanti. Perhatikan bagaimana cara memasang baut dalam, jangan sampai keliru. Ya, terutama di bagian rumah pahatnya atau tool pos. Pinter kan? Ya, ini diajari loh bagian-bagian si bubut. Sudah ya itu ya. Ya. Jadi. Feel kapok. Otaknya kecil. Besar tuh. Pakai yang besar kemarin parangannya. Pada saat pemasangan pahat bubur dalam, Pahatnya seperti usahakan di atas set. Kenapa? Kita perhatikan. Ya. Biasanya kalau kita pasang seting di center, proses itu bagian bawah masih kena benda kerja. Ingat ya? Ya, akhirnya pada saat penyayatan itu tidak bisa tersayat, tapi hanya tergesek. Seperti itu. Ya, Seperti ini. nanti bisa kalian buktikan sendiri. Ya toh? Ya. Coba lihat itu. Coba perhatikan bagian sini. Nah, selanjutnya posisi pahatnya seperti apa? Ya Mas. Pahatnya seperti apa? Kepala sekolah. Ya Mas. Ini video itu. Kita perhatikan. Sama halnya dengan kemudian dikencangkan. Ya Mas. Dekatkan di setting 0. Nah, pasti ini Mas. So, pakainya skala. Ya? Ya toh? Ya. Bukan feeling tapi skala. Oke. Yang ada di mesin bubut kita manfaatkan. Kemudian Ya, Mas. tinggal kita melakukan proses penyayatan. Pak yang sebelah sini disetting enggak Pak? Disetting boleh. Tapi kan yang bagian dalam kan belum rata Mas. Nah nanti nyetingnya itu ketika sudah melakukan proses penyayatan. Ya. Sekarang kecepatannya, oh iya pakai 200 nih Bapak. Kecepatannya 200. Enak ya? Maju terus. Nah ini jalan berarti dia sudah kedalaman 4 mili. Sambil kita lihat di Rasakan ya. skala elevator panjang tuh lihat. Alon-alon, ini pakai manual. Tuh, suaranya kepinu ya Mas. Kalau pas settingannya. Biasanya nek suaranya itu kan berarti tidak pas. Bisa jadi perhitungan RPM-nya Kalau nggak dirasa berat, kurang bisa di atau tidak tepat. Nah, untuk Ya. parameter Kemudian kita bahas di pertemuan lagi berikutnya. Ya. prosesnya pelan-pelan. Maju lagi. Ya toh Mas. Nanti di akhir sesi akan Pak Fendi jelaskan singkat untuk pertemuan selanjutnya berkaitan dengan parameter.
ininya di sini Mas. Kita nggak bisa melihat jalannya, tapi kita harus menggunakan perasaan. Tidak. Oh, Sebenarnya orang jadi berperasaan. kalian sebagai seorang teknik juga harus punya perasaan, ya kan? Bang, mungkin asal hajar, hancur nanti benda kalian. 9, ya kan? Terus nah 9,8 nanti berarti berada di masuk tengah-tengah. Ini 0,4 dan 0,04. Paham ya? Kalau eretan memanjang itu satu stripnya berapa Mas? Nah, coba angkat tangan, Mas. 0,2. 0,02. Mas Vio bener. 0,04. Iya, yang bener sing di. 0,02 atau 0,04? Hah? Yang mesin bubut kita ini loh. Loh, itu di situ ada angkanya loh, Mas. Ora ketok tapi. 0, Nah, 0,4 atau 2. Ya. Coba Mas Ilham ke mesin bubut. Mas Ilham ke mesin bubut, lihat ya skalanya berapa. Jadi nanti ketika kalian diskusi itu sudah ada ancang-ancang ban, ya enggak? Ya. Oh ternyata skalanya itu sekian kan itu Mas. Jangan sampai orang teknik itu harus pasti ilmunya. Ya Mas? Enggak boleh, kayaknya itu enggak boleh. Ya. Oh, kayaknya enggak boleh kayaknya ya. Orang teknik itu walaupun ada toleransinya, itu ada beberapa toleransi. Pertama toleransi umum, benar Mas? Yang kedua ada toleransi khusus. Baru nanti kita masuk ke toleransi ISO. Kan gitu Mas? Ya. Nah toleransi kayaknya itu ya enggak ada. Ya ini 12 ini. Enggak apa-apa nanti setelah jadikan itu. Ini siapa ini? Ini kakak kelas kalian dulu, namanya Mas Afif. Iya Mas. Sekarang sudah kerja di Jarum. Ya, Jarum Engineering. Real ini. Ya, setiap sebulan sekali Pak Fendi ke Engineering ketemu anaknya. Ngajak jajan ya terus ya Mas. Berapa Mas Ilham? 0,04. 0,0? Giling-giling. Bener Mas? Mas Daril ya Mas? Giling-giling ya? Maksud sampai lali. Batu bebas kan? Mesin kita semua ini kan jenisnya sama tuh Mas? Mesin bubut sama tuh? Iya. Kalau ya sudah selesai ya. Jadi ini tadi video tutorial untuk pengerjaan job yang nantinya akan kalian kerjakan. Ya. Kenapa tidak Pak Fendi buat full langsung? Ya. Karena sisanya nanti harus kalian kembangkan sendiri. Nah, disinilah proses diskusi nantinya harapannya bisa aktif. Gitu ya. Dari hasil diskusi nanti kalian presentasikan. Ya. Itu langkah-langkahnya, step-stepnya harus tepat. Oke? Bisa dipahami? Dari video tutorial yang Pak Fendi tayangkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada enggak? Ada enggak? Jadi yang tanya? Sudah pintar semua berarti ini. Jelas ya untuk tayangan video tutorialnya ya? Sangat jelas ya? Jadi video ini Pak Fendi buat ketika dulu waktu masa pandemi ya, pandemi COVID. Untuk Pak Fendi buat video ini untuk pembelajaran apa kalian di rumah. Dulu kan dibatasi Mas, tidak bisa kelompok seperti ini kan nggak bisa ya. Jadi video tutorial ini saya buat untuk pembelajaran kalian di rumah. Harapannya nanti ketika kalian masuk di praktek itu tidak banyak mengulang. Cukup kalian dengan membuka video tutorial yang sudah Pak Fendi buat seperti itu. Dan video ini juga
dari hasil mesin real yang ada di sini, ya, sama plug nggak ada yang beda. Kalau kalian lihat di YouTube itu kan mesinnya beda, ya dah. Pastinya kalian nanti butuh penyesuaian. Nah di sini semua sama, tinggal nanti aplikatifnya kalian di lapangan. Nah sebelum ke lapangan, kalian harus membuat rencana kerjanya terlebih dahulu. Nah kalau sudah paham terkait video tutorial yang sudah Pak Fedi tayangkan, tugas kalian yaitu sekarang mengelompok, ya. Silakan ke tempat duduk kelompoknya masing-masing yang sudah disiapkan, ya. Setelah itu kalian menganalisa. Oke? Bisa dipahami? Ya, silakan mengelompok. Kelompok 1 yaitu Mas Yo, Mas Daril, Mas Ilham, sama Mas Aditama. Oke, silakan ke tempat duduk yang paling ujung sana. Sudah Bapak disiapkan. Kelompok 2 berarti Mas kalian boleh. Mas Anif, Mas Angga, Mas Ilul, Mas Roman. Ya, ke tempat duduk yang tengah. Sisanya ada di sini. Oke, sudah mengelompok, nyaman ya? Harus dibuat senyaman mungkin, ya. Nah, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Perwakilan 1 saja maju ke depan. Perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, ini Pak Fedi bagi 1, 2, ini 1. Terus 4 ya. Itu berapa Mas? 3, 4. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, dibagikan ke temannya. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan dibagikan ke temannya. Misal beda bos, bisa aja tahu. Kurang 1, ya. Oke, silakan lembar tugasnya, lembar LKPD-nya, job sheet-nya kalian buka, ya. Kalian buka, kemudian apa ini pinjam 1. Di halaman yang harus kalian kerjakan itu pekerjaan job sheet ini, ya. Oke ya. Nah, dari hasil gambar ini kalian buat langkah kerjanya, ya. Yang bagian sana kelihatan. Oke ya, sambil dilihat ya lembar LKPD-nya atau job sheet-nya. Di bagian belakang sudah Pak Fendi siapkan lembar kosong, ya, lembar kosong. Nah seperti ini, lembar kosong. Harapannya nanti ini kalian isi, paham? Oke ya, kalian isi sesuai dengan yang Bapak tampilkan di video. Oke ya, jadi sumber permasalahannya yaitu di video tutorial ini. Kemudian kalian berdiskusi, mengumpulkan informasi, menalar, dan kalian tuangkan di lembar box plan-nya atau langkah kerjanya. Ya, silakan didiskusikan. Ya, langkah pengerjaannya seperti apa. Kemudian nanti presentasi. Pak Fendi kasih waktu berapa menit? Berapa Mas Lil? Tadi yang sudah buat catatan-catatannya? Berapa? 30 menit? Sepakat semuanya? Sepakat? Mas Daril? Terlalu lama Pak, 20 menit aja. Gitu? Ya, 20 menit kita sepakat harus selesai. Nanti soalnya ada presentasi,
kita nanti selesai pukul 2.30 ya. Oke? 15 menit lah. Ya. Silakan mulai dikerjakan. Oh ya, tadi masih ingat ya? Video tutorial ini sudah Bapak share di YouTube. Jadi sebagai bahan diskusi, kalian bisa membuka handphone kalian. Ada kuotanya enggak? Ada enggak? Hah? Kok saya ngerti Pak, saya belum dikasih kuota sama orang tua gitu. Ya, pastinya ada lah saat ini ya. Silakan kalian buka YouTube-nya, ya. Kalian bisa lihat di situ sebagai bahan permasalahan yang akan kalian identifikasi. Ya, silakan mulai bekerja. Sambil di-shoot nanti yang buka ya. Diskusi. Sudah. Mana yang juga? Siapa? Adil. Seorang di kota. Coba siapa gambar gue ya? Dari aku ya. Jai. Ada. YouTube-nya. Video tutorial. Nah, itu aja. Iya. Nah, itu. Sama kan? Apa yang Bapak ini tadi tayangkan? Oke. Sama teman-temannya bisa mendekat sini, Mas. Iya. Ya. Buka YouTube video. Nanti jangan lupa di like and subscribe. Wah, kayak YouTuber itu, Mas. Like and subscribe. Gimana Mas Arif? Nah, ini untuk kelompok 1 rencananya dari gambar. Nah, ini kalian akan mencoba mengerjakan yang mana dulu? Coba, ini sepakat yang mana dulu? Yang bagian mana dulu? Yang belakang ini? Oke. Ya, berarti nanti yang harus kalian kerjakan dari diameter 26 dengan panjang 51 ini. Oke ya? Jangan lupa nanti ketika pencekaman, biar nggak berulang-ulang kali mencekam, kalian harus perhatikan panjangnya ini sisanya. Gitu ya? Oke ya? Oke, silakan dilanjut. Harus selesai, bisa. Kelompok 2. Wah, ini Mas Nailo sudah mulai ngiwut. Apa itu ngiwut ya? Pilih. Untuk gambar ini, coba yang kalian kerjakan yang mana dulu? Yang belakang. Oke, berarti yang ini dulu ya. Ini berarti sama nanti sama kelompok yang 3. Ya, berarti nanti dari belakang dulu. Yang harus kalian perhatikan pada saat proses pencekamannya. Ya, hati-hati ya. Oke, silakan dilanjutkan. Yuk, silakan. Misal langkah pertama nanti kalau misal ada ide dimasukkan aja, tidak apa-apa. Ya, biar nanti diskusinya bisa itu. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Tunjukkan niatnya ditunjukkan. Ya. Kelompok 1 ini, nah ini coba Pak Fendi mau tanya. Ini nanti berarti kalian yang mengerjakan depan dulu ya? Iya. Oke ya. Jadi tadi kalau kelompok 3 dan kelompok 2 nanti mengerjakan yang bagian belakang. Berarti untuk yang kelompok 1 ini nanti bagian depan dulu. Oke ya. Kalau ini sudah dikerjakan,
berarti nanti proses pencekamannya harus kalian perhatikan ketika mengerjakan yang bagian belakang. Oke? Oke ya, jadi pahami ya. Jangan sampai nanti salah persepsi. Nah, nanti dipresentasikan. Ya? Oke. Menarik ini ya. Jadi ada yang bagian belakang dulu, ada yang bagian depan, ya. Baru nanti kita coba compare mana yang lebih efektif, yang lebih cepat dan lebih efisien, kan gitu Mas? Ya. Oke. Selamat bekerja. Yo dibuat. Kalau yang contohnya ini dia kerjaan belakang dulu. Enak Mas? Kalau yang ini dia dibuat ya presentasi ya. Harus bisa nyeker. Mas Yo ini katanya pintar nyeker. Nanti harus bisa kayak di papan tulis. Kalau semua kelas kursinya seperti ini, ruangannya begini, enak ya? Kenapa? Maka terus. Terus, apa? Katanya belum tahu gini betah katanya. Kalau lulus malah ya. Sudah berapa menit Mas Ivan? Sudah ada indikator pentingnya. 54. Terus, tentang indikatornya. Ini mantap. Untuk ngapute bodi ya. Iya, yang 90 menit itu ya.
Kalau ada kesulitan atau misal yang ingin ditanyakan, ya silakan tanyakan saja, tidak apa-apa, ya langsung. Misal hasil diskusi dari temannya kok tidak menemukan hasil, tanyakan sama Pak Fendi. Ketika saya masih di sini Mas, di sana ya, kemudian bikin sana apa gitu, tidak ada. Berarti yang pertama kalian melakukan facing ya. Facing itu berarti belum sampai ke ukuran. Jadi dia hanya bersih saja kan gitu Mas. Oke, sip. Nomor 3 bagaimana? Kalau sudah di facing berarti dibur ya. Tapi sebelum dibur harus di apa? Tadi di videonya Center drill. di center drill dulu ya. Jadi alur-alurnya jelas. Mbak Fitri diangkit aja nah, hidupkan terus suaranya.
nanti kalau presentasi berarti sketch-sketchnya harus kamu gambar ya, bukan ya. Kalau deskripsinya nanti kamu ucapkan gitu. Misal dari sketch ini saya harus mengerjakan apa, gitu, essay dan sebagainya.
waktunya kurang berapa menit lagi? 2 menit ya. Berarti kamu nanti agak mundur ya. Di sini cetaknya jelas cetak aku. Nanti yang ingin maju duluan siapa? Kelompok mana? Kelompok 1 siap? Kelompok 1? Siapa? Siap? Yang nomor 2? Kelompok berapa? Kelompok 3? Kelompok 3 siap? Oke, berarti nanti yang terakhir kelompok 2 ya. Jadi kita mulai presentasinya. Bisa ya? Ya. Kalau bisa teknisnya seperti ini. Nanti semua kelompok maju ya, nama-namanya ada 4 anak maju semua. Nanti silakan kalian bagi ya, presentasikan yang bagus. Ada yang mungkin men-scan, kemudian ada yang menjelaskan, mendeskripsikan ya. Kemudian nanti ada yang membuka pertanyaan, ya Mas. Baru nanti teman-temannya saling bertanya. Gitu ya. Oke, silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Pak Fedi jadi audien. Ya. Itu ada di situ sebetulnya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Fitri Beatira. Nama saya Johan Hadi Mujadi. Nama saya Raffi Aditma. Nama saya Muhammad Ilham. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang blueprint yang telah kita buat seperti ini. Ya. Di sini teman saya Daril akan menjelaskan proses pembuatan mesin melalui bagian depan. Silakan. Yang pertama dimulai dari sesi benda kerja untuk mengenai permukaan yang kasar atau tidak sesuai. Yang kedua, Ini tadi berarti yang membuat bagian depan dulu ya. Tadi ya, berarti yang bertingkat dulu. Ya. Baru nanti bagian belakangnya. Oke ya. Ya, silakan. yang kedua tuning benda kerja dari diameter 31,75 mm ke diameter 20 mm sepanjang 35 mm. Yang ketiga tuning benda kerja dari 20 diameter 20 ke diameter 15 sepanjang 25 mm. Balik benda kerja dan pasang brush center pada kepala pas dan lakukan pengobaran untuk mempermudah jalan masuknya bor di bagian sini. Ganti bor center ke bor diameter 8 dan lakukan pengobaran sedalam 32 mm. Setelah itu langkah ke-6, ganti bor diameter 8 dengan bor diameter 14 dan lakukan pengobaran sedalam 9,5 di bagian sini.
Selanjutnya, pasang bagian pahat berikut dalam dan lakukan pembubutan dari diameter 14 ke diameter 16 sedalam 9,8. Seperti itu. Ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan tanggapannya? Mas Arif, dari presentasi yang tadi Mas Daryl sampaikan, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan? Ya ada? 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 Oke, Mas Niko. Itu bendanya berbentuk apa? Berbentuk silinder. Silinder, tapi kok nggak ada. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi ini apa namanya? Harus diperhatikan ketika kita mau membuat gambar, entah itu dalam bentuk sketch atau apapun itu, ya. Jadi pastikan bahwasanya gambar kita ini bisa dibaca, ya. Contoh dibaca itu harus memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh kalau kita membuat gambar silinder, berarti di tengah-tengah ini harus ada tambahan garis lurus. Oke ya, ya koreksi yang bagus untuk Mas Niko, ya. Silakan ditambahin dulu, nanti kalau biar nggak lupa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Roman? Aman ya? Kalau dari presentasi yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, ini kan beda sendiri. Dia mengerjakan yang bagian depan dulu. Kira-kira dari pengerjaan tersebut kendala apa yang ditemukan? Ada yang bisa jawab ya? Kalau kalian kan buat yang bagian belakang dulu. Ya, Mas Lil. Pencekamannya pada saat proses pengukuran itu sulit. Oh gitu? Ya. Sip. Berarti ketika kita membuat yang bubus bertingkat dulu, ya Mas, dia nanti akan mengalami kesulitan ketika proses pencekaman balik. Seperti tadi yang sudah Pak Fendi tayangkan di video. Masih ingat ya tadi ya? Jadi di dalam video pada waktu proses penyenteran itu akan mengalami kesulitan. Betul ya Mas ya? Oke. Tapi tidak masalah. Itu kan nanti tergantung dengan kita yang mengerjakan, kan gitu Mas ya. Oke, cukup dari kelompok 1 yang mempresentasikan. Berarti tadi koreksinya yang pertama garis sumbu, ya Mas. Kemudian yang kedua, ketika pencekaman di pengerjaan balik pasti mengalami kesulitan. Nah, kita tunggu aja nanti ketika pada waktu proses apa itu praktek. Kan gitu ya. Oke? Gak ada lagi? Beli tepuk tangan. Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kedua, silakan maju. Ya. Mas Niko, Mas Arif, Mas Lutfi. Dihapus dulu. Cukup bagus tadi ya, kelompok 1 ya, mempresentasikan. Jadi memang dalam proses pembelajaran itu kita harus perhatikan ya. Kalau memang ada kejanggalan ya ditanyakan, kan gitu Mas. Sepakat ya? Agak sini lagi. Ya. Jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil langkah kerja yang kita buat. Saya Muhammad Budi Kaprianto. Saya Bella Putra Pradita. Nama saya
Saya Raka Puspakaranda. Saya Muhammad Arif Maulana. Berikut saya akan menggambar sketch pakai warna tulis. Gambarnya harus sama. Gambar yang bagian belakang berarti. Itu balik alih. Oke, siapa yang mau diskusikan? Gantian. Berikut teman saya bernama Arif akan membacakan mana kerjanya. Untuk yang pertama kita melakukan tracing terhadap benda kerja. Tracingnya disesuaikan saja untuk menghilangkan permukaan yang tidak rata. Kemudian kita pun menggunakan diameter 8 sedalam 22 mm. Terus langkah selanjutnya kita pun menggunakan diameter mata bor 14 untuk selanjutnya kita bubur dalam dengan kedalaman 9,8 dan menjadi diameter 16. Selanjutnya kita akan melakukan turning pada diameter luar yang awal benda kerjanya 30 mm menjadi 26 mm sepanjang 51 mm. Kalau itu sudah selesai, kita melakukan pembubutan bertingkat yang sebelah sini. Oke. Buka pertanyaan. Ada yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Ya. Yo, jangan sama saya. Pertanyaannya sama dari kelompok 1, kelompok 3. Bagaimana cara pemasangan bahan bubut dalam yang baik dan benar? Oke. Coba dijelaskan. Tadi di video kalau tidak salah sudah ada ya tadi ya. Oke. Sip, pertanyaan yang bagus. Untuk pemasangan bahan bubut dalam, kita bahan bubut diarahkan di atas center. Di atas center. Ya, berarti bahan bubut itu kalau biasa kita memasang itu kan setting center ya, harus pas centernya. Tapi di sini kalau kita bubut dalam nanti harus kita lebihkan. Mungkin kita kasih paralel satu lagi biar apa di atasnya.
Tujuannya untuk apa? Ya untuk tadi agar bisa untuk penyayatan lancar. Ya, bagian bawah tidak gastro yang diameter dalam itu tadi. Kan gitu Mas. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? G, untuk Mas Beril. Untuk saat pembukaan bagian dalam kendala apa saja yang biasanya Ya, banyak ini biasanya ya. Kalau apa itu pembubutan dalam ini nanti pasti terjadi sering kendala ya. Nah, coba bagaimana kelompok 3 menanggapi pertanyaan dari Mas Daril? kendala yang biasanya sering terjadi saat bubur dalam adalah bahan kita rawan untuk patah. Nah, untuk meminimalisir kejadian tersebut, kita menggeser karetan itu harus perlahan dan pakai perasaan untuk mengurangi risiko patahnya. Sip. Tadi Pak Bayu juga menyampaikan di dalam video tutorial kalau kita membubut dalam ya feeling ini kita harus gunakan kan gitu Mas. Karena apa? Beda dengan kita membubut bagian luar. Kalau membubut bagian luar kita bisa melihat ya enggak? Tapi kalau kita membubut dalam kita nggak bisa melihat pahat kita menyayat sampai seberapa kan gitu Mas. Ya disinilah kita membutuhkan feeling atau perasaan. Oke, cukup bagus sekali untuk kelompok 3 dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok yang lain. Ya, silakan jadi tutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 2. Ya. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proses pengerjaan pre-machine dari dari belakang. Ya. Belakang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lail Faruji. Saya Abdul Rahman. Saya akan Abdul Fatah. Di sini teman saya akan mulai untuk menggambarkan Siapa dulu? bagian dari yang akan kita lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan produk pre-machine ini mulai dari bagian belakang. Yang pertama-tama kita dicekam sejauh 2,5 mm dari bagian belakang. 2,5? 25? 25 ya, 25 mm dari bagian depan. Kemudian langsung saja dilakukan facing just clean hanya untuk meratakan bagian dari permukaan benda yang dari hasil potongan gerasi. Selanjutnya lakukan pembubutan turning
yang mana mengurangi diameter dari benda kerja ini yang berawal dari sekitar 1,5 inch menjadi 26 mm dengan kedalaman penyayatan yaitu 51 mm. Setelah melakukan turning, lanjut dengan jangan lupa untuk melakukan chamfer pada bagian sisi yang masih tajam. Kemudian lakukan center bore di area di center dari benda kerja yang sudah di turning tadi. Setelah lakukan center bore pada bagian face ini, kemudian melakukan pengeboran diameter 8 dengan kedalaman 32 mm. Setelah melakukan pengeboran, dilanjut dengan proses pengeboran kembali dengan diameter 14 mm jika ada, dan dilanjut proses pemberian dalam pada bagian sisi terluar dari diameter dari lubang ini sampai diameter pada yang di bubut dalam ini memiliki diameter 16 mm. Setelah melakukan pencekaman, setelah selesai pencekaman, dilanjut dengan bagian depannya, yaitu melakukan proses langsung facing untuk membuat panjang benda kerja ini pas pada gambar tadi yaitu 86. Jadi lakukan proses facing pada bagian depan sampai benda kerja ini memiliki tinggi 86 mm. Dilanjut dengan melakukan turning biasa sejauh 35 mm hingga diameter dari benda ini tadi memiliki diameter 20 secara keseluruhan 20. Setelah itu terakhir dilanjut dengan proses turning pada bagian ujung dengan sejauh 25 mm hingga diameter benda ini tadi menyentuh angka 15 mm. Dan jangan lupa untuk melakukan proses chamfer setelah pada bagian-bagian yang masih tajam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Mas Raffi. Berapa kecepatan RPM saat melakukan pengeboran ukuran diameter 8? Pengukuran diameter 8 tadi saya masih ingat pada video menggunakan kecepatan sekitar 500 sampai 700 Ya. rpm. Sip. Sebenarnya di pertemuan selanjutnya ya, yaitu KD 3.4 itu nanti kita membahas parameter. Nah, dalam pembahasan parameter itu nanti kita bahas terkait dengan bagaimana sih cara menghitung RPM itu gitu. Tapi tadi di dalam video sudah Pak Fendi sebutkan range-nya ya, gitu. Sip, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Apakah diperbolehkan melakukan turning di kedalaman 2-3 mm menggunakan panel SS? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat dulu dari kualitas dari asahan kita. Jika asahan kita itu sekiranya mampu atau sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh para ahli, maka melakukan penyayatan dengan kedalaman 2 mili itu masih tidak akan menjadi masalah. Sip, bagus. Ada lagi yang ditanyakan? Woi, Mas Arif, mau tanya ini Mas Arif. Apa yang terjadi jika kita melakukan pengeboran dan pembusukan dalam di akhir dari segala proses yang terjadi? Ya, jadi mungkin pertanyaan gini, ketika kita mengebor itu apa yang terjadi gitu loh Mas, pada akhir itu Mas Arif ya? Nah,
Gimana? Saya kurang tahu. Jadi pertanyaan menarik itu pada waktu kita ngebur itu biasanya itu di akhir terjadi apa gitu loh mas? Saat libur di akhir Itu kan biasanya ada sisa gitu mas Arif ya? ya, Terus cara menanggulanginya itu seperti apa? cara menanggulanginya Ya memang itu ini belum kami sampaikan ya, tapi tidak apa-apa, itu pertanyaan bagus. Jadi sedikit Pak Fendi akan menengahi apa ini proses diskusi tadi, bahwasanya ketika dalam proses pengeburan nanti kalian akan mengalami kendala. Kendalanya apa? Yaitu pada waktu kita ngebur itu biasanya ada chips atau gram yang masih menempel, kan gitu mas? Ya, jadi menempel. Ibaratnya tidak bisa lepas ketika di dalam. Nah, kita bisa menanggulanginya seperti apa? Yang pertama, ketika yang bur dalam itu kita bisa menggunakan bur dengan diameter yang lebih besar untuk menghilangkan tadi chipsnya yang menempel, ya. Atau mungkin dengan cara manual, ada alatnya sendiri. Jadi kayak kita ngumpret pisau gitu loh man, dicret, melikat. Prinsipnya sama halnya seperti dengan kita mencemper gitu ya. Nanti pasti kalian ketika praktek menemui hal seperti itu ya. Ini kan kalian belum mencobanya ya, tapi bagus nanti Mas Arif tanya seperti itu, pasti nanti ada kejadian gitu ya. Cukup untuk kelompok 2. Oke, silakan ditutup. sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa dulu mas? Oke ya, jadi Pak Fendi ganti pesan aja. Nah, belajarnya dilarang ya mas. Ya nih, ya gini kan gitu. Silakan duduk kembali. Ini aja dah. Ya sudah. Oke ya, jadi 3 kelompok tadi sudah berdiskusi, presentasi, dan tadi terjadi tanya jawab yang sangat aktif ya. Nah, harapannya ini nanti dari hasil diskusi tadi ya, WP kalian, tugas kalian disempurnakan. Tadi kan ada beberapa masukan dari teman-teman, itu mas ya. Kalian coba dikerjakan lagi, direvisi ya. Kemudian besok kita ketemu, kita kumpulkan, kan gitu mas ya. Jadi apa masukan dari teman-teman tadi kita jadikan satu, seperti itu ya. Cukup bagus sekali tadi yang kelompok 1 ya, dia mengerjakan yang bertingkat dulu. Ada kendala apa? Kendalanya nanti ketika dibalik dari Mas Nailo, kan gitu mas ya. Kemudian yang kelompok 3 dan kelompok 2 ini mengerjakan yang bagian belakang dulu ya. Tadi ada beberapa masukan ketika ngebur ya, ketika bubur dalam, itu nanti pasti terjadi kendala. Nah, kendala-kendala itu harus kalian revisi ya, sehingga nanti pada waktu pengerjaan harapannya bisa berjalan dengan lancar. Oke, cukup untuk presentasi hari ini ya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Gak ada? Cukup? Nah, kita pada presentasi kali ini atau pembelajaran ini sudah cukup. Jadi tujuannya yaitu untuk berpikir kritis kalian terkait dari penggunaan atau pembuatan BP dari jobsheet yang sudah Pak Fendi berikan. Nah, tadi Pak Fendi menilai sudah ada beberapa yang aktif, semuanya aktif ya, tanpa terkecuali. Jadi untuk penilaian sikap sudah bagus ya. Tinggal nanti keterampilan dan pengetahuan ya. Keterampilannya nanti Pak Fendi tunggu untuk pengumpulan BP-nya. Kemudian untuk pengetahuannya nanti di Emira, silakan kalian buka, kalian kerjakan. Oke ya. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini ya.
sebelum nanti kita masuk ke penutup, ini seperti biasa ya, kita sebelum ganti baju dibersihkan area sini, disapu ya, kemudian setelah itu baris kembali, kita menuju ke depan ya untuk evaluasi terakhir. Itu ya? 5 menit cukup, 3 menit lah untuk ganti baju, silakan. Sapu dulu, sapu, bersihkan. Ini jangan pulang dulu ya.
ini, ya, dibawa pulang. Berikutnya nanti dibuka lagi. Ya. Ya, berikutnya nanti di sini, Mas. Itu nanti dibikin. Yang kau bikin satu. Vario lewat. Kita baca aku Pak. Bukan yang dibalikin nih. Dan sama saya ini. Tidak mau kan? Ora ketok Pak kayak gitu. Aduh. Lah. Siap bro. Jangan bro. Bro. Sebelum kita mengakhiri pembahasan pada hari ini, doa baik. Selesai. Siap bro. Saya debat bro. Lapor kelas 11-21 setelah mengikuti pembelajaran berikut pada hari ini laporan selesai. Ya, kembali ke tempat. Oke, evaluasi ya untuk hari ini. Tadi untuk yang materi kita hari ini sudah Bapak evaluasi di akhir presentasi tadi. Jadi ada beberapa masukan dari teman-teman ya yang harus nanti kalian perbaiki di WP-nya seperti itu ya. Kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Cukup bagus tadi hasil presentasinya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah memaparkan ya. Kelompok 1 beda sendiri dari kelompok 2 dan 3, tapi itu tidak apa-apa ya, karena untuk berpikir kritis atau mengembangkan pola pikir kita memang harus caranya seperti itu ya. Setiap nanti ada kendala harus jadi bagian dari evaluasi. Setiap evaluasi kita harus ada peningkatan. Begitu terus menerus, ya. Jadi pembelajaran bisa baik, ya. Kalian juga ilmunya nanti bisa bermanfaat. Kan seperti itu, Mas. Oke ya. Nah, sesuai janji Pak Fendi tadi pada pertemuan berikutnya, ya. Karena pertemuan kali ini kita terkait dengan KD 3.3 yaitu mengetahui jenis pekerjaan mesin bubut. Kemudian nanti di pertemuannya selanjutnya KD 3.4 itu berkaitan dengan parameter pemotongan ya. Parameter pemotongan itu tadi seperti yang ditanyakan siapa tadi? Pak Fendi lupa? Siapa tadi? Hah? Siapa? Mas siapa tadi yang tanya? Kecepatan putar tadi? Mas Rafi. Oh, Mas Rafi ya. Nah, tadi kan bertanya ya terkait dengan kecepatan putar ya. Nah, itu nanti bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara menghitungkan. Kan pastinya ada rumus, ya dah. Nah, besok di pertemuan 3.4 kita akan membahas itu. Bagaimana cara menghitung RPM, bagaimana cara menghitung skala. Kan itu, Mas. Bagaimana cara menghitung waktu. Jajane aku nggarap job sheet tadi ya, premisnya tadi itu berapa menit sih? Kok di bagian atas itu ada 75 menit estimasi waktu kan gitu, Mas. Bener ora? Kok gege jangan salah kan gitu, Mas ya. Gitu. Jadi pertemuan selanjutnya kita membahas berkaitan dengan parameter pemotongan. Oke? Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Cukup untuk hari ini ya. Jadi untuk kita bisa lebih semangat lagi walaupun sudah di akhir pembelajaran, kita harus tetap semangat, jangan low pro. Itu ya. Ya, Pak. Sebelum pulang
kita tutup dengan yel-yel SMK Wisuda Karya Kudus. Oke ya? Walaupun kali ini sudah sore, kita harus tetap bilang semangat pagi. Semangat? Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Bisa, SMK hebat, SMK Wisuda Karya Kudus. mantap, siap, berprestasi. Oke, kita cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya yang masih berkorban walaupun sudah di akhir pembelajaran ya. Sekarang ini musim hujan, jadi tolong jaga kesehatan untuk tetap bisa fit dan belajar setiap harinya. Jangan sampai sakit ya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Bapak Ibu di rumah, orang tua di rumah. Kalau belajar di rumah ya harus ada pemantauan ya. Nggak usah keluar malam ataupun apa itu namanya ngopi-ngopi nggak jelas ya. Oke, saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya. Mulai dari Mas Gio. Ya, sebelah sini muter jaga. Jadi ya. Ya. Oke. Nah, ini dasinya mana? Ini dipakai dulu. Ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.